Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan bahas tentang koordinat kartesius. Oke, sistem koordinat kartesius. Ada 3 bagian harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Ada 2 sumbunya. Di sini sumbu X adalah garis yang mendatar, atau bisa kita sebut sebagai garis horizontal. Lalu ada juga sumbu Y, yaitu garis yang tegak lurus, atau dengan kata lain garis vertikal. Selanjutnya ada titik pusat, yaitu titik O yang berpusat di 0,0. Dan yang ketiga ada titik koordinat. Yang itu kan ada di sumbu X dan sumbu Y ya kan. Nah, titik-titik itu yang ada di sumbu X itu namanya absis, dan titik yang ada di sumbu Y adalah namanya ordinat. Nah, untuk titik koordinatnya kita sebut dengan X, Y. Baiklah, di sini ada bidang koordinat. Ada sebuah bidang yang disebut bidang koordinat untuk koordinat kartesius. Tadi sudah disebutkan bagian-bagian dari sistem koordinat kartesius itu ada sumbu. Ada 2 sumbu. Yang pertama yang mendatar, yang horizontal itu disebut sumbu X. Dan yang tegak lurus ini disebut dengan sumbu Y ya, yang vertikal. Lalu ada absis dan ordinat. Nah, yang ada di bilangan-bilangan yang ada di garis sumbu X itu namanya absis. Ini 1, 2, 3, 4, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, yang ke arah kanan dan kiri ya. Lalu yang ke arah atas dan bawah bilangannya itu disebut ordinat, oke? Yang ada di sumbu Y. Nah, dalam bidang koordinat, karena ini kan dia dibagi menjadi 4 bagian kan, terpotong menjadi 4 bagian. Maka di sini ya ada kuadran 1, yaitu nilai X dan nilai Y-nya sama dengan positif. Kenapa positif? Karena di sini nih dia bagian sini ya nilainya positif semua. Yang X ke arah kanan itu nilainya positif, 1, 2, 3, 4 itu nilainya positif. Yang ke atasnya yang ke arah Y juga nilainya positif, 1, 2, 3, dan 4. Ini namanya kuadran 1. Lalu ke sebelah sini ini dinamakan kuadran 2. Nilai X-nya negatif. Lihat, nilai X-nya negatif ke arah kiri, 0. 0 itu di titik 0 itu di sini ya, di perpotongan sini. Ini titik pusat. Lalu di sini ada negatif 1, lalu di sini negatif 2, di sini juga negatif 3. Nilainya adalah negatif untuk yang X, absisnya negatif. Lalu untuk nilai yang Y, yang ordinat, itu nilainya positif. Nah, ini nolnya di sini 1, 2, 3, 4. Semuanya positif dan seterusnya ya ke atas. Lalu untuk kuadran 3, semuanya Y dan X-nya adalah bernilai negatif. Oke. Lihat di sini. Ini X-nya, absisnya negatif 1 di sini ya, negatif 1, negatif 2 di sini, negatif 3 di sini. Sumbu Y-nya juga sama, ordinatnya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Semuanya negatif. Untuk kuadran 4, nilai X-nya adalah positif, sedangkan nilai Y-nya negatif. Lihat, nilai X-nya positif, 1, ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu nilai X-nya, nilai Y-nya atau ordinatnya bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke, ini harus diingat. Nah, apa namanya? Ini juga kotak-kotaknya ini ya, apa sih namanya, jaraknya itu harus sama ya, satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kamu menuliskan di sini 0, di sini 1, lalu duanya di sini. Tidak boleh, harus jaraknya sama. Oke. Di sini ada contoh. Lihat, ada sebuah bidang koordinat di sini, bidang koordinat ya. Ada sumbu
X, ada sumbu Y, ada titik-titik koordinat juga. Lihat titik E yang pertama. Ini titik E ada di kuadran 1. Titik E di kuadran 1. Lihat absisnya. Nah, karena titik koordinat itu adalah X, Y, jadi kita harus yang pertama adalah harus melihat absis ya, yang ada di sumbu X. Nah, lihat dari titik sini kita tarik garis lurus ke bawah, oke? Kita tarik garis lurus ke bawah. Itu dia ada di angka 2, maka absisnya adalah 2. Nah, lalu kita lihat ordinatnya. Ordinatnya dari titik E sini kita tarik garis menuju Y ya, menuju garis Y. Ada di 2 juga. Berarti titik koordinatnya adalah 2,2. Oke, paham? Kalau gitu kita lanjut ke yang titik F. Oke, titik F itu ada di kuadran 2 yang absisnya itu nilainya negatif, Y-nya atau ordinatnya bernilai positif. Nah, kita lihat nih absisnya. Kita tarik garis lurus ke X, ke garis X, ke sumbu X. Dia ada di negatif 2, maka absisnya adalah negatif 2. Lalu untuk ordinatnya, kita tarik garis lurus, dia ada di 1, maka ordinatnya adalah 1. Jadi titik koordinatnya adalah negatif 2,1. Kita harus menuliskan X dulu baru Y ya, yang ada di sumbu X lalu di sumbu Y. Yang pertama adalah negatif 2, lalu selanjutnya adalah 1, jadi negatif 2,1. Oke, jangan kebalik. Jangan kamu tuliskan 1, negatif 2. Salah. Kalau 1, negatif 2 itu berarti ini 1 di sini, negatif 2-nya di sini. Beda, jauh ya. Adanya harusnya di kuadran 2, tapi kalau 1, negatif 2 adanya di sini nih. Di sini, di kuadran 4. Nah, selanjutnya titik G. Titik G ada di kuadran 3. Lihat tarik garis ke sumbu X. Ada di negatif 3. Jadi absisnya adalah negatif 3. Lalu tarik garis menuju sumbu Y. Negatif 3. Ordinatnya adalah negatif 3. Maka sudah pasti titik koordinatnya adalah di sini negatif 3, di sini negatif 3. Jadi negatif 3, negatif 3. Oke, lanjut. Yang terakhir, ini di kuadran 4. Oke. Tarik garis ke sumbu X. Ini ada di 3, absisnya 3. Lalu tarik garis ke sumbu Y, ada negatif 2. Jadi ordinatnya negatif 2. Maka titik koordinatnya adalah 3, negatif 2. Bisa dipahami? Nah, untuk satuan ada juga yang disebut satuan. Ini tuh misalkan kayak gini ya, dari H nih, titik H. Ini tuh titik H itu dia berapa satuan di sumbu X. Nah, untuk melihatnya kan di sini dia titiknya 3 ya, absisnya 3. Berarti dia berapa satuan? Nah, dia bisa kita hitung dari sini 1 2 3. Jadi dia 3 satuan. Lalu kalau misalnya titik H ini terhadap sumbu Y berapa satuan? Kita lihat terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y kan ke atas kan? Kita naik ke atas. 1 2. Berarti dia 2 satuan. Walaupun di sini ordinatnya negatif 2, tetap kalau ditanya satuan, kita sebutnya 2 satuan, oke? 2 satuan. Sedangkan yang ini yang X-nya 3 satuan, karena kita hitung 1, 2, 3, yaitu 3 satuan. Oke, paham sampai sini? Oke, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan dalam video pembelajaran ini bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.